Halo Sobat Media Indonesia Bercerita, apa kabar? Saya harap kalian baik-baik saja. Jangan lupa untuk terus support channel ini agar admin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah ulasan misteri yang benar-benar merinding abis. Ini tuh bukan cuma sekedar mitos lokal biasa ya. Cerita yang bakal kita bedah ini awalnya kelihatan kayak legenda urban pada umumnya. Tapi tunggu sampai kalian dengar endingnya. Ada plot twist pengkhianatan manusia yang dijamin bikin kalian nggak bisa tidur. Coba kalian dengerin baik-baik peringatan ini. Udah disasarin kalian itu pertanda nggak baik mas. Udah kalian pulang aja lah. Gila nggak sih? Itu peringatan yang udah jelas banget dan hawanya tuh nggak enak. Sayangnya nih, peringatan dari seorang warga lokal ini malah dicuekin gitu aja sama sekelompok sahabat yang lagi jalan-jalan buat ngerayain ulang tahun. Mereka benar-benar ngabaikan peringatan yang sangat nyata ini. Dan keputusan itu, ya ampun, malah memicu rentetan kejadian tragis yang gak pernah mereka bayangin sama sekali. Oke, kita masuk ke bagian 1, liburan berujing pepaka tersembunyi. Nah, kejadiannya tuh di tahun 2013 lalu. Niatnya sih simple ya, cuma mau ngerayain ulang tahun temen mereka yang namanya Gilang. Namanya juga anak muda, pengennya kan cuma seru-seruan bareng satu tongkrongan. Tapi kalau kita perhatiin urutan perjalanannya, kerasa banget ada yang salah dari awal. Bayangin aja, pas berangkat sore-sore, ada satu teman mereka namanya Fauzan, dia ini nggak minta izin dari awal dan baru nelpon ibunya pas udah setengah jalan. Terus di perjalanan mereka kayak disasarin gitu loh, muter-muter di titik yang sampah sampai 3 kali. Di momen inilah warga lokal tadi ngasih peringatan keras buat pulang. Tapi tebak, mereka tetap nekat lanjut dan akhirnya sampai di sebuah pantai terpencil di pesisir selatan. Lanjut ke bagian 2, melanggar pantangan pantai selatan. Sebagai anak-anak kota yang terbiasa sama hal-hal modern, mereka ini semacam ngeremehin gitu loh sama mitos pesisir selatan yang sebenarnya terkenal berat banget. Secara fatal mereka mulai ngelanggar pantangan-pantangan spesifik di sana dengan sembarangan. Pertama nih, si Jaka. Dia dengan sengaja mecahin bola plastik terus buang pecahannya ke laut. Udah nyampah, dia juga secara lisan ngeremehin alam, dengan santainya bilang, ini mah ombaknya kecil. Wah, bahaya banget kan? Dan yang paling mematikan menurut kepercayaan orang sana, Raffi pakai baju warna hijau. Padahal kita semua tahu, warna itu kan benar-benar dilarang keras di pesisir selatan. Dan ini membawa kita ke bagian 3, tragedi 3 sahabat tenggelam. Konsekuensi dari ngelanggar aturan-aturan tadi itu datangnya instan dan benar-benar horor. Suasana yang tadinya asik-asik bercanda berubah jadi mimpi buruk cuma dalam hitungan detik. Tiba-tiba aja, ombak yang tadinya tenang banget mendadak ganas tinggi tsunami dan langsung ngehantam rombongan. Tapi dengerin ini, anomali mistisnya tuh di sini. Sisa lautan yang lain itu tetap tenang. Aneh banget kan? Ombak raksasa yang nggak wajar ini benar-benar cuma muncul dan nelan area spesifik di satu titik aja. Tepat di tempat Jaka dan teman-temannya lagi asik main air. Kamu mulai ngambil napas. Di tengah kepanikan dan sisa ombak ganas itu, mereka saling tatap-tatapan dan mulai ngabsen satu-satu. Pertanyaannya sekarang, siapa aja yang hilang terseret ombak? Sekarang coba kita lihat tabel ironi tragis dari nasib mereka masing-masing. Jaka dan Raffi, 2 orang yang jelas-jelas ngelanggar mitos secara langsung, hilang dan akhirnya ditemukan udah nggak bernyawa. Terus ada Ilham. Ilham ini punya background pelayaran. Dia dengan berani banget berenang lagi ke laut buat nyelamatin teman-temannya. Sayangnya, dia juga ikut tenggelam dan meninggal. Tapi, perhatiin si Rozi deh. Dia juga ikut keseret ke laut, tapi dia selamat dengan cara yang benar-benar nggak masuk akal. Kata Rozi, di tengah ombak buas itu, mendadak ada kakek tua yang ngulurin sebatang bambu yang rasanya nggak ada ujungnya. Dan bambu itulah yang narik dia selamat sampai ke daratan. Nah, di sini kita dihadapkan sama 2 sisi cerita yang lumayan kontradiktif. Di satu sisi ada mitos penguasa gaib yang kental banget. Kata orang pintar setempat namanya Bu Darmi, mereka dihukum langsung sama Ratu Pantai Selatan gara-gara baju ijo dan buang sampah sembarangan. Makin ngeri lagi, pas pemakaman, teman mereka yang namanya Edwin sampai pingsan gara-gara ngelihat kereta kencana sang ratu di atas atap rumah korban. Tapi di sisi lain, coba kita pakai logika bentar. Ada satu celah yang benar-benar janggal. Kalau emang ini murni kemarahan sang ratu, kenapa hanya Rozi yang secara khusus diselamatin sama sosok gaib pembawa bambu di tengah laut lepas? Beneran murni kutukan laut selatan atau ada hal lain? Sekarang siap-siap karena kita masuk ke bagian 4, plot twist, tumbal pesugihan. Ternyata kengerian aslinya tuh bukan dari kemarahan penguasa laut mitologis. Aslinya ini adalah pengkhianatan berdarah dingin dari sesama manusia melalui praktek pesugihan.
Buat kalian yang mungkin belum tahu, pesugihan itu semacam ritual ilmu hitam kuno di mana seseorang dengan sengaja mengorbanin nyawa manusia alias tumbal ke jin atau entitas gaib demi dapat kekayaan instan. Dan yang namanya bikin perjanjian sama iblis, pasti selalu minta bayaran nyawa. Nah, konsep ngeri inilah yang akhirnya ngebongkar kebenaran di balik meninggalnya ketiga pemuda tadi. Jadi poin krusialnya tuh di sini. Mari kita hubungin fakta-faktanya dan bongkar siapa sebenarnya Bu Mirah ini. Bu Mirah itu ibunya Gilang. Kalian ingat kan? Bu Mirah ini yang benar-benar antusias ngedorong dan ngedanain penuh liburan ke pantai ini. Tapi tetangganya tuh tahu kalau dia nyimpen tumpukan uang yang nggak wajar di kolong kasurnya. Terus dia selalu histeris dan kepanasan tiap dengar suara orang ngaji. Belum lagi, anehnya 3 mantan suaminya meninggal mendadak semua. Dan ini nih fakta kuncinya. Rozi itu adalah keponakan kandung Bu Mirah. Wah, masuk akal kan sekarang? Ibu Gilang inilah dalang utama yang memfasilitasi liburan itu buat ngejebak teman-teman anaknya jadi tumbal. Dan dia juga lah yang ngirim penjaga goib bawa bambu itu khusus buat nyelamatin Rozi. Karena dia adalah darah daging keluarganya sendiri. Bisa disimpulin ya, tragedi ini tuh bukan sekedar alam yang lagi marah. Ini benar-benar sebuah jebakan mematikan yang dirancang super rapi cuma demi keserakahan satu manusia. Trauma yang ditinggalin itu parah banget. Fauzan dan teman-teman yang selamat sekarang harus hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mereka sampai fobia sama air. Bahkan ada yang terpaksa batalin impiannya daftar jadi polisi cuma karena nggak berani ikut tes renang. Bayangin aja tahu kenyataan kalau sahabat-sahabat kamu dibunuh buat jadi tumbal pesugihan ibunda temanmu sendiri. Itu adalah realita yang jauh lebih nyeremin daripada hantu manapun. Sebuah cerita yang benar-benar bikin nyesek sekaligus jadi pengingat yang mengerikan buat kita semua. Kalau ternyata bahaya paling mematikan itu bukan datang dari mitos lautan lepas, melainkan dari orang terdekat yang senyum ke kamu dan ngedanain liburanmu. Kira-kira masih berani nggak kamu nerima tawaran liburan gratis selanjutnya? Coba dipikirin. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus support channel ini. Thanks for watching.